Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas mengenai taukid, yaitu keterangan penguat. Taukid adalah pengikut yang disebutkan pada kalimat dan terletak setelah kata yang diikuti, yaitu muakkad. Taukid ini sebagai penguat untuk mencegah pendengar membayangkan apa yang bukan dimaksud. Jadi kelompok pengikut atau disebut juga tawabi ini ada 4. Disebut pengikut karena mengikuti kata yang diikuti baik dalam hal i'rab maupun dalam jumlah yaitu mufrad, musanah, dan jamak, atau mengikuti juga jenis isimnya baik itu muannats atau mujakkar. Yang kita sudah pelajari yang termasuk dari kelompok tawabi ini adalah na'at, di mana na'at ini mengikuti man'utnya. Begitu pula kita sudah mempelajari mengenai maktuf, di mana maktuf ini mengikuti maktuf alaih. Dan kita juga sudah belajar mengenai badal, di mana badal ini mengikuti mubdalnya. Kali ini kita akan membahas mengenai taukid, di mana taukid ini akan mengikuti muakkad. Taukid terbagi 2. Yang pertama adalah taukid lafzi, yaitu pengulangan kata sesuai kata yang dikuatkan, yaitu muakkad, atau kata yang semakna dengan muakkad. Yang kedua, taukid maknawi, yaitu penguatan pada kalimat dengan menggunakan kata-kata yang ditentukan. Berikut ini adalah contoh taukid lafzi, di mana taukid lafzi yaitu pengulangan kata sesuai kata yang dikuatkan, yaitu muakkad, atau kata yang semakna dengan muakkad. Kita perhatikan untuk contoh yang pertama, kita baca kalimatnya, qoma zaidun zaidun. Nah, di sini kalau kita perhatikan pada kalimat ini ada pengulangan kata. Kita akan bedah setiap kata dari kalimat ini. Qoma di sini sebagai fiil dan kata zaidun yang berwarna hitam ini sebagai fa'il dan kata zaidun yang berwarna merah ini sebagai taukid. Di mana fungsi taukid ini sebagai penguat untuk muakkadnya. Nah, di sini muakkad menduduki kedudukannya sebagai fa'il karena muakkad ini bukan kedudukan kata. Nah, di sini muakkad menempati kedudukannya sebagai fa'il. Pada contoh yang pertama, kalau kita terjemahkan per kata dari kalimat ini menjadi Zaid telah berdiri. Ini sering terjadi juga ketika kita sedang melakukan pembicaraan dengan seseorang. Untuk meyakinkan lawan bicara kita, terkadang kita mengulang lafal yang ingin kita tekan atau ingin kita kuatkan agar lawan bicara kita paham apa yang kita maksud. Namun dalam tulisan terkadang cukup diterjemahkan Zaid telah berdiri. Selanjutnya kita perhatikan untuk contoh yang kedua. Kita baca kalimatnya, qoma Zaidun. Kalau kita perhatikan ada pengulangan kata pada kalimat ini yaitu pada fiilnya. Kita akan bedah setiap kata pada kalimat ini. Kata qoma yang berwarna hitam ini merupakan fiilnya. Dan kata qoma yang berwarna merah ini merupakan taukidnya. Maka di sini taukid ini merupakan keterangan penguat untuk muakkad. Nah, muakkadnya di sini kedudukannya sebagai fiil. Selanjutnya untuk kata zaidun ini sebagai fa'il. Nah, di sini kalau kita terjemahkan per kata dari kalimat ini, Zaid telah berdiri. Telah berdiri. Nah, seperti itu. Namun kalau pada tulisan cukup ditulis Zaid telah berdiri. Nah, di sini kalau kita perhatikan contoh pertama dan contoh kedua, pengulangan lafalnya masih dengan lafal yang sama. Yang tujuannya untuk menguatkan kalimat yang akan kita tulis atau
kita ucapkan. Selanjutnya kita perhatikan untuk contoh yang ketiga. Kita baca kalimatnya, Ja'a hadoro Zaidun. Kita akan bedah tiap kata dari kalimat ini. Kata ja'a ini merupakan fiil dan kata hadoro ini merupakan taukid. Kalau kita perhatikan taukidnya tidak sama secara lafal, tetapi ini sama secara makna. Artinya persamaan maknanya pada kedua kata ini, di mana kata ja'a ini artinya datang dan kata hadoro ini artinya hadir. Selanjutnya kata Zaidun ini sebagai fa'il. Namun walaupun berbeda secara lafal, ini termasuk taukid lafzi. Selanjutnya kita perhatikan untuk contoh yang keempat. Nah, di sini ada kata na'am, na'am yang artinya benar, benar. Ini biasanya kita ditanya oleh seseorang, maka kita jawab dengan kata na'am yang artinya benar. Lalu kita ulang dengan kata yang sama atau dengan lafal yang sama untuk meyakinkan orang yang bertanya kepada kita. Nah, ini fungsi dari taukid lafzi. Seringnya juga ini terjadi dalam percakapan. Walaupun dalam tulisan kadang diterjemahkan per kata, kadang tidak diterjemahkan semua. Seperti tadi contoh yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Tetapi kalau dalam pengucapan ini sering terjadi pada saat kita berbicara kepada lawan bicara kita yang fungsinya untuk meyakinkan apa yang kita bicarakan. Semoga materi tentang taukid lafzi ini bisa dipahami. Selanjutnya kita ke taukid maknawi, di mana taukid maknawi adalah penguat untuk kata yang diikuti, yaitu muakkad, dengan kata-kata yang sudah ditentukan berikut ini. Nah, di sini untuk taukid maknawi menggunakan kata-kata yang sudah ditentukan. Berbeda dengan taukid lafzi, yaitu taukidnya atau penguatannya menggunakan lafal yang sama atau semakna. Sedangkan untuk taukid maknawi menggunakan kata-kata yaitu an-nafsu yang di sini diartikan diri, lalu al-ainu di sini diartikan diri, ini artinya bukan mata. Lalu kata kulun, nah di sini artinya semua atau seluruh. Lalu kata ajma'u, ini artinya juga seluruh atau semua. Lalu ada kata kila, ini digunakan untuk bentuk musanna. Nanti dalam terjemahannya diterjemahkan keduanya. Nah, ini untuk mujakkar. Begitu pula untuk kata kilta, ini juga untuk musanna, yang nanti terjemahannya juga diterjemahkan keduanya. Selanjutnya untuk membuat kalimat dengan menggunakan taukid ini ada kaidah yang harus diperhatikan. Yang pertama, taukid harus sama i'rabnya dengan kata yang diperkuat, yaitu muakkad. Jadi taukid harus sama secara i'rab dengan muakkadnya. Lalu yang kedua, lafal taukid diidofahkan dengan domir, kecuali untuk kata ajma'u. Ini tidak diidofahkan ke domir. Selanjutnya yang ketiga, taukid juga mengikuti a'dad dari muakkad, maksudnya jumlah dari sisi mufrad, musanna, atau jama'. Nanti akan lebih jelas ketika kita sudah membuat contoh kalimat dengan menggunakan taukid maknawi. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat yang menggunakan taukid maknawi. Di sini kita menggunakan kata an-nafsu yang artinya diri. Perhatikan untuk contoh kalimat yang pertama, ja'a Zaidun nafsuhu. Kita bedah tiap kata dari kalimat ini. Kata ja'a ini sebagai fi'il dan kata Zaidun ini sebagai fa'il dan kata nafsu ini sebagai taukid
dan domir hu yang bersambung dengan kata nafsu ini sebagai mudhof ilaih. Nah, di sini domir hu ini kembali kepada Zaid. Selanjutnya untuk kata nafsu, ini kita perhatikan karena dia taukid, maka i'rabnya harus sama dengan mu'akkadnya. Nah, di sini mu'akkadnya menduduki kedudukannya sebagai fa'il. Dan di sini diterjemahkan Zaid telah datang dirinya. Jadi maksud dari kalimat ini, yang datang benar-benar Zaid, bukan orang lain. Selanjutnya kita perhatikan untuk contoh kalimat yang kedua. Ro'aitu Zaidan nafsahu. Nah, di sini kita bedah kalimatnya. Kata ro'aitu ini merupakan fi'il madi dari tasrif lugawi fi'il madi domir ana. Jadi di sini sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Selanjutnya kata Zaidan ini sebagai maf'ul bih dan kata nafsa ini sebagai taukid, dan domir hu yang bersambung dengan kata nafsa ini merupakan mudhof ilaih. Nah, di sini kita perhatikan taukidnya keadaannya mansub karena mengikuti mu'akkadnya yang kedudukannya sebagai maf'ul bih. Di mana maf'ul bih kedudukannya ini dalam keadaan mansub. Nah, di sini kita lihat terjemahannya, aku telah melihat Zaid, dirinya. Jadi maksudnya yang dilihat benar-benar Zaid, bukan orang lain. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Ja'at tolibani anfusuhuma. Nah, di sini kita bedah tiap kata. Kata ja'a ini sebagai fi'il, kata at-tolibani ini sebagai fa'il. Kata anfusu ini merupakan bentuk jamak dari an-nafsu. Jadi ini bentuk jamak dari kata an-nafsu ini adalah anfusun. Karena ini bersambung dengan domir yang kedudukannya sebagai mudhof ilaih, maka tanwinnya hilang. Nah, di sini kata anfusu ini memperkuat mu'akkad yang jumlahnya 2 orang atau jamak. Nah, di sini domir huma ini disesuaikan dengan mu'akkadnya. Kalau mu'akkadnya jumlahnya 2 orang, maka domirnya menggunakan huma kalau mujakkar. Dan kalau kata sebelumnya yang sudah kita sebutkan, itu domirnya hu yang kembali kepada mu'akkadnya yang jumlahnya mufrad 1 orang. Sedangkan untuk kalimat ini mu'akkadnya jumlahnya 2 orang. Nah, nanti domirnya ini disesuaikan dengan mu'akkadnya. Sedangkan untuk taukidnya, kalau misalnya mu'akkadnya jumlahnya 2 orang atau jamak, menggunakan anfusun. Sedangkan kalau untuk mufrad itu menggunakan nafsun. Ketika bersambung dengan domir, maka tanwinnya hilang. Nah, di sini karena mu'akkadnya 2 orang, maka domir yang bersambung dengan taukidnya juga untuk 2 orang. Di sini diterjemahkan 2 siswa itu telah datang, keduanya. Jadi di sini kalimat ini menekankan bahwa kedua siswa yang dimaksud, maksudnya dua-duanya datang. Selanjutnya kita perhatikan kembali contoh kalimat yang menggunakan taukid maknawi al-ainu. Kita perhatikan kalimat yang pertama, ja'a Zaidun ainuhu. Nah, di sini kata ja'a ini sebagai fi'il dan kata Zaidun ini sebagai fa'il dan kata ainu ini sebagai taukid dan domir hu yang bersambung dengan kata ainu ini sebagai mudhof ilaih. Nah, karena di sini mu'akkadnya marfu, maka taukidnya juga marfu. Dan domir yang digunakan menyesuaikan mu'akkadnya. Karena mu'akkadnya mufrad, maka domir yang digunakan mufrad dan mujakkar. Selanjutnya untuk kalimat yang kedua, untuk yang kalimat pertama diterjemahkan Zaid telah datang dirinya. Sama pada contoh sebelumnya yang menggunakan kata an-nafsu. Selanjutnya untuk contoh kalimat berikutnya, ro'aitu Zaidan ainahu. Nah, di sini kata ro'aitu ini merupakan fi'il yang sudah
bersambung dengan fa'ilnya. Ini merupakan tasrif lugawi fi'il madi pada domir ana. Selanjutnya kata Zaidan ini merupakan maf'ul bih, dan kata aina ini sebagai taukid. Di sini taukidnya keadaannya sama dengan mu'akadnya, yaitu dalam keadaan mansub, di mana mu'akadnya di sini menempati kedudukannya sebagai maf'ul bih. Selanjutnya domir hu yang bersambung dengan kata aina. Nah, di sini sebagai mudhof ilaihi. Nah, di sini domirnya menjelaskan mu'akadnya yang mufrad, maka di sini domirnya hu dan mujakkar. Di sini diterjemahkan aku telah melihat Zaid dirinya. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat yang menggunakan taukid maknawi. Di sini untuk kalimat yang pertama menggunakan taukid maknawi kata kulun. Kita baca kalimatnya, ja'al qaumu kulluhum. Nah, di sini kata ja'a sebagai fi'il, al-qaumu sebagai fa'il, dan kata kullu ini sebagai taukid. Nah, ini asalnya kulun karena dia bersambung dengan domir yang sebagai mudhof ilaihi, maka tanwinnya hilang menjadi kulluhum. Nah, di sini domir hum ini sebagai mudhof ilaihi. Nah, di sini kata kullu ini merupakan taukid dari mu'akadnya yang menduduki kedudukannya sebagai fa'il. Nah, di sini untuk taukid maknawi dari kata kullu ini untuk memperkuat mu'akad yang maknanya jamak atau banyak. Nah, di sini terjemahkan kaum itu telah datang semuanya. Nah, di sini kata kaum ini sudah bentuknya jamak, lebih dari 2 orang. Selanjutnya kita perhatikan untuk kalimat berikutnya. Fazal muslimuna ajma'una. Nah, di sini kita bedah tiap kata. Kata faza ini sebagai fi'il, dan kata al-muslimuna ini sebagai fa'il, dan kata ajma'una ini sebagai taukid. Untuk kata ajma'una ini taukid yang tidak bersambung dengan domir. Di sini diterjemahkan kaum muslim itu telah menang semuanya. Jadi kata ajma'una ini artinya semuanya. Selanjutnya kita perhatikan untuk kalimat berikutnya. Kita baca ja'at tolibani kilahuma. Nah, di sini kata ja'a ini sebagai fi'il, dan kata at-tolibani ini sebagai fa'il, dan kata kila ini adalah taukid untuk yang jumlahnya musanna. Maka domirnya juga domir yang musanna, yaitu huma. Nah, di sini kata kila ini merupakan taukid untuk mu'akad, di mana mu'akadnya ini menduduki kedudukannya sebagai fa'il, yaitu kata at-tolibani. Di sini diterjemahkan 2 siswa telah datang keduanya. Selanjutnya untuk kata yang berikutnya, ja'atit tolibatani kiltahuma. Nah, di sini kata ja'at ini sebagai fi'il, dan kata at-tolibatani ini sebagai fa'il, dan kata kilta ini merupakan taukid untuk jumlahnya 2 orang yang mu'annats. Kalau tadi kata kila itu taukid untuk yang jumlahnya 2 orang tapi mujakkar. Nah, di sini kata kilta karena mu'akadnya adalah mu'annats 2 orang. Selanjutnya domir yang bersambung yaitu kata huma ini merupakan mudhof ilaihi yang juga menjelaskan mu'akadnya jumlahnya 2 orang. Di sini diterjemahkan 2 siswi telah datang keduanya. Demikian materi mengenai taukid. Semoga materi ini bisa dipahami dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.